Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ridotul Ihsan dari kelas AK20A. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Nah, yang pertama itu ada jurnal nasional. Dalam jurnal nasional ini yang pertama ada jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas. Nah, dalam jurnal ini ditulis oleh Saudara Ardo Muhammad Richard, kemudian ada Saudari Enda Masito, kemudian ada Saudari Riana Rahmawati Dewi. Dan jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Nah, dalam variabel penelitian jurnal ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dalam variabel bebas ini terdiri dari perputaran modal kerja, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Dan variabel terikat ini terdiri dari profitabilitas. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode dokumentasi. Dalam skala pengukurannya, jurnal ini menggunakan skala rasio. Nah, kemudian untuk hasil penelitian dari jurnal itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran modal kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, serta struktur modalnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Nah, untuk kelemahan dari penelitian ini itu sebenarnya penelitian ini duplikat dari penelitian yang dilakukan oleh Saudari Novita Aftisari tahun 2018 lalu. Nah, perbedaan antara penelitian ini, jurnal ini lakukan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Novita Aftisari. Kemudian ditambahkan variabel bebas untuk perputaran modal kerjanya. Kemudian ada jurnal kedua yang berjudul Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 dan sampai 2018. Nah, jurnal ini ditulis oleh Novika Gea, kedua ada Ihsan Effendi, kemudian ada Ahmad Prayudi yang dipublikasikan pada tahun 2021. Nah, variabel penelitiannya dalam jurnal ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Terdiri dari variabel bebas itu perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran persediaan. Nah, untuk variabel terikat itu terdiri dari return on asset. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini itu teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi data panel pada Evans. Kemudian skala pengukurannya penelitian ini menggunakan skala interval dan rasio dengan rumus Y sama dengan ada rumus dari yang sudah Anda lihat itu, ada rumus di sini. Ini rumus dari jurnal yang digunakan. Nah, untuk hasil penelitiannya, perputaran modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi. Dan perputaran kas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor transportasi. Dan kemudian ada perputaran persediaan ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perusahaan sektor transportasi. Nah, dari kelemahan penelitian ini menurut saya penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penelitian karena masih perlu perluasan sampel dan menambah periode penelitian agar penelitian ini lebih akurat. Oke, kita lanjut untuk jurnal ketiga, jurnal nasional ketiga, yaitu judulnya Pengaruh Tingkat Modal Kerja Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Nah, dalam jurnal ini ditulis oleh yang pertama ada Hilda Ariska,
Lubis, yang kedua ada Ihsan Effendi, yang ketiga ada Ahmad Prahyudi. Pada jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020. Nah, untuk variabel penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan variabel independen dan dependen. Nah, variabel ini terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Kemudian untuk variabel dependennya itu harga saham. Nah, kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini tentu saja menggunakan analisis kuantitatif. Dan untuk skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala regresi linear berganda. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perputaran kas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap harga sahamnya. Kemudian ada perputaran persediaan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk kelemahan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penelitian karena masih perlu menambah variabel dan menambah periode penelitiannya agar penelitian ini lebih akurat. Kemudian ada jurnal keempat, itu judulnya pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada PT Hanjaya Mandala Sampurna. Dalam jurnal ini ditulis oleh Mardia dan Nafisa Nurul Rahmatiyah pada tahun 2020. Nah, dalam variabel penelitian, variabel yang digunakan pada jurnal ini ada variabel bebas yang terdiri dari perputaran modal kerja, perputaran piutang, kemudian ada variabel terikat itu terdiri dari profitabilitas. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini itu menggunakan pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Nah, untuk skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala rasio. Kemudian hasil penelitian dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa secara simultan dari kedua variabel bebas yang diteliti yaitu perputaran modal kerja dan perputaran piutang ini memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini juga dibuktikan bahwa perputaran modal kerja dan perputaran piutang itu berpengaruh terhadap return on asset sebesar 70,6%, sedangkan 29,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk kelemahan penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel perputaran modal kerja dan perputaran piutang, tetapi bisa juga menggunakan rahasia keuangan lain, terutama yang mempunyai hubungan terhadap profitabilitas. Nah, perluasan sampel dan menambah periode penelitian ini juga dapat dilakukan penelitian selanjutnya agar hasilnya lebih akurat. Lanjut, jurnal kelima. Dalam jurnal nasional itu judulnya pengaruh manajemen modal kerja, likuiditas, dan leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan consumer goods di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2018. 2017 sampai 2020. Nah, jurnal ini ditulis oleh yang pertama ada Widya Salini, kemudian ada Restia Kristianti, kemudian ada Elna Patinaj. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020. Nah, untuk variabel penelitian ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Yang terdiri dari variabel bebas itu ada modal kerja, likuiditas, dan leverage. Dan untuk variabel terikat itu terdiri dari profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan skala pengukuran penelitian ini menggunakan skala analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian ini
Penelitian ini yaitu manajemen modal kerja dan likuiditas itu berpengaruh. Dari hasil penelitian ini, yaitu manajemen modal kerja dan likuiditas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas secara parsial, sedangkan leverage itu tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan customer goods ini cenderung relatif stabil selama masa pandemi. Nah, untuk kelemahan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penelitian karena masih perlu menambah beberapa variabel dan menambah tahun periode untuk penelitiannya agar penelitian ini lebih akurat di masa depan. Baiklah, kita masuk ke jurnal internasional. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Impact of Working Capital Management on Firm Performance, a Comparative Analysis Between Technology and Communication Sector versus Power Generation and Distribution Sector listed in Pakistan Stock Exchange. Nah, dalam artiannya judul ini yang berarti dampak pengelolaan modal kerja terhadap kinerja perusahaan, analisis komparatif antara teknologi dan komunikasi sektor versus sektor pembangkitan dan distribusi yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Kamran Sabir dan Hiram Moen pada tahun 2022. Nah, untuk variabel penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari arus kas, siklus konversi kas, ada rasio perputaran hutang, ada rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran persediaan. Dan kemudian ada variabel controls yang terdiri dari leverage dan ukuran. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan skala pengukurannya itu menggunakan skala rasio. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dan kinerja perusahaan adalah negatif, tetapi ada hubungan positif antara rasio lancar dan perputaran utang dengan kinerja yang kuat untuk kedua sektor. Dan temuan juga mengungkapkan bahwa sektor teknologi dan komunikasi berkinerja baik, lebih baik dari sektor pembangkit dan distribusi tenaga listrik. Nah, untuk jurnal internasional kedua yang berjudul The Relationship Between Working Capital Management and Profitability Evidence from Turkey. Nah, dalam jurnal ini artinya hubungan antara manajemen modal kerja dan profitabilitas bukti dari Turki. Nah, jurnal ini ditulis oleh Fahmi Saminoglu, Ali Ihsan Akbun pada tahun 2016. Nah, variabel yang digunakan peneliti ini itu ada variabel return on asset, return on equity, dan net profit margin, dan operating profit margin, dan ada variabel independennya yang terdiri dari piutang usaha periode hutang dagang, periode konversi persediaan, dan siklus konversi kas. Di sisi lain, ukuran perusahaan dan leverage perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol. Nah, untuk metode yang digunakan itu metode penelitian, yaitu metode regresi berganda, dan skala pengukurannya tentu saja menggunakan skala rasio. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan dan negatif antara periode piutang dan pengembalian aset, pengembalian ekuitas, margin laba operasi, dan margin laba bersih di industri manufaktur ini kami berharap manajer dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan mengurangi periode piutang akuntan, periode hutang akuntan, dan siklus konversi kas. Nah, untuk kelemahan penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan industri manufaktur Turki. Dan diharapkan penelitian selanjutnya itu sebaiknya menyelidiki perubahan suku bunga dan saham di Bursa Efek Indonesia dalam menentukan komparasi profitabilitas di bawah manajemen modal kerja. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga, judulnya Jurnal
Effect of working capital management on the profitability of steel companies and on Vietnam Stock Exchange. Dalam artiannya, pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan baja di Bursa Efek Vietnam. Nah, jurnal ini ditulis oleh Kian Suan Pham, kemudian ada Quang Wech Nguyen, kemudian ada Chong Van Nguyen pada tahun 2020. Nah, variabel penelitian ini ada berbagai macam variabel. Yang pertama ada variabel independen yang terdiri dari days sales outstanding, ada days inventory outstanding, ada days payable outstanding, kemudian ada cash conversion cycle, ada size, ada financial leverage, ada current ratio, ada growth. Nah, untuk variabel independennya ada profitabilitas. Dalam metode ini menggunakan metode penelitian regresi dan skala pengukurannya tentu saja skala rasio. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari perusahaan industri baja di Vietnam selama periode ini menunjukkan bahwa WCM itu memiliki dampak yang kuat terhadap profitabilitas bisnis. Di antara 8 faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan baja ada faktor DPO, DIO, DSO, current ratio, size, dan growth berdampak positif dan meningkatkan profitabilitas. Sedangkan untuk 2 faktor ada cash, ada CCC dan LEV berdampak negatif terhadap profitabilitas, di mana efek dari efek cash conversion cycle ini dapat diabaikan. Kemudian ada kelemahan penelitian. Keterbatasan kali ini hanya untuk dipertimbangkan dampak WCM pada profitabilitas melalui return on asset, tetapi tidak pertimbangkan dampak dari WCM pada indikator profitabilitas lainnya. Di sisi lain, penelitian ini contoh artikelnya itu tidak luas, hanya dikemas dalam perusahaan yang terdaftar di industri baja di Vietnam. Semoga diharapkan di masa depan keterbatasan ini akan diurus di tempat lain dan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas. Selanjutnya, jurnal keempat yang berjudul Working Capital Management and its Effect on Profitability, Empirical Evidence from Malaysia Capital Market. Nah, yang dalam artian bahwa judul jurnal ini yaitu manajemen modal kerja dan pengaruhnya terhadap profitabilitas, bukti empiris dari pasar modal Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Rahimah Muhammad Yunus, ada Farha Abdul Ghaffar, ada Syahrul Ahmad, kemudian ada Noraisa Sunyim. Nah, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2018. Variabel penelitian ini menggunakan variabel days sales outstanding, days inventory outstanding, days payable outstanding, dan cash conversion cycle. Dan untuk variabel dependennya ada profitabilitas dan Tobin Key. Nah, untuk metode ini menggunakan metode diambil dari laporan tahun dan database keuangan, itu yaitu data stream. Nah, untuk skala pengukurannya itu menggunakan skala interval dan rasio. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada ukuran modal kerja yang berdampak pada Tobin Key. Namun demikian SDSI dan DSO itu yang lebih rendah dikaitkan dengan ROA yang lebih tinggi, dan seberapa cepat perusahaan membayar kepada pemasok mereka tidak berpengaruh pada profitabilitas mereka. Dan hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa jika perusahaan perlu meningkatkan return on asset mereka hanya harus efisien dan menjual persediaan mereka dengan cepat dan mempercepat penagihan hutang dari pelanggan. Nah, untuk kelemahan penelitian ini yaitu kehati-hatian diperlukan untuk menggeneralisasi temuan dari penelitian ini karena periode penelitian yang lebih pendek dan sampel yang terbatas.
Kemudian kita lanjut ke jurnal yang terakhir, ada jurnal Working Capital Management and Financial Performance of Asian Conglomerate Companies in Nigeria. Nah, ditulis dalam artian manajemen, dalam arti jurnalnya, judul ini yang berarti manajemen modal kerja dan kinerja keuangan perusahaan konglomerat yang tercatat di Nigeria. Nah, jurnal ini ditulis oleh Dania Abdulaziz Al-Haji Baba, Ruth Fatima, dan ada Abdul Rahman yang dipublikasikan pada tahun 2018. Nah, variabel penelitian ini, variabel jurnal ini menggunakan working capital management, periode penagihan debitur, jangka waktu pembayaran kreditur, dan siklus konversi kas. Nah, untuk ada juga return on invest, pengembalian investasi. Nah, ada variabel kontrolnya juga, yaitu ukuran perusahaan. Dalam metode ini menggunakan metode kuantitatif yang diambil dari laporan tahunan, dan skala rasionya, jurnal ini menggunakan skala rasio. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan bahwa periode penagihan debitur, periode pembayaran kreditur ini berhubungan negatif dengan kinerja keuangan perusahaan, sedangkan siklus konversi kas ini berhubungan positif dengan kinerja keuangan. Dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi memiliki strategi yang efektif untuk memastikan pengumpulan uang tunai untuk penjualan kredit dengan cepat dan juga melunasi utangnya dalam waktu sesingkat mungkin. Juga karena siklus konversi kas meningkatkan di antara perusahaan, kinerja keuangan akan meningkat. Nah, untuk kelemahan penelitian ini terbatas pada perusahaan konglomerasi yang terdaftar di Nigeria, dan tahun 2014, dan pada tahun 2014 hanya ada 6 perusahaan yang terdaftar di bawah sektor ini untuk periode 10 tahun dari 2005 sampai 2014. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan juga bermanfaat untuk orang lain. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.